Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Ika Widiantika, Sarjana Komputer. Kita ketemu di mapel pemrograman dasar di kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Di materi bahasa pemrograman ini ya, ini bahasa pemrograman yang dipakai nanti untuk kelas 10 Anda pakai Java ya. Bagi Anda yang sudah mempunyai komputer, Anda harus menginstal terlebih dahulu install Java NIDE dan install XAMPP. Dan bagi Anda yang belum punya laptop atau komputer, Anda bisa pakai HP terlebih dahulu ya. Bisa Anda pakai HP, nggak apa-apa. Itu kalau sudah pakai HP yang berbasis Android, Anda harus menginstal Java NIDE. Nanti kalau ada pertanyaan, Bu, kalau saya pakai JV Droid boleh nggak, Bu? Boleh, cuma itu agak lebih berat ya kalau pakai JV Droid. Kalau Ibu lebih menyarankan ini supaya lebih ringan begitu ya, Anda bisa pakai Java NIDE. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk materi pemrograman dasar, itu Anda perlu tahu ya, kalau Anda itu mau nanti kuliah, mau jadi setelah lulus mau jadi seorang programmer, itu akan pas dan cocok Anda belajar di pemrograman dasar kita kali ini. Nah, untuk materi atau mapel pemrograman dasar ini biasanya kita sebut dengan PRODAS ya. Itu singkatan dari pemrograman dasar. Nah, untuk kelanjutan dari materi ini nanti juga ada lomba kompetensi sekolah, yaitu tingkat Kabupaten Pemalang, kemudian ada di tingkat provinsi, kemudian ada lomba pemrograman dasar itu di tingkat nasional. Ini juga memakai pemrograman bahasa pemrogramannya Java. Nah, untuk yang sebelumnya itu di program studi TKJ untuk lomba kompetensi TKJ di bidang pemrograman dasar itu ada Kakak Abdul Ghaffar Hashim, itu sempat menjuarai juara 1 untuk pemrograman di bidang pemrograman sampai dari mulai tingkat Kabupaten Pemalang itu sampai masuk ke tingkat provinsi, namun belum tembus untuk ke tingkat nasional. Nah, untuk adik-adik semuanya semangat ya untuk belajarnya, bisa selain metode dari Ibu Ika, Anda bisa mengeksplor lebih lanjut materi-materi pemrograman dasar dengan memakai program Java untuk lebih supaya lebih smart, lebih menguasai pemrograman ya. Syukur-syukur nanti ada yang jadi seorang programmer begitu, atau guru pemrograman ya. Itu harapan Ibu seperti itu. Nah, semangat dulu ya. Jadi Anda belajar pemrograman itu arahnya ke sana gitu. Ada lomba-lombanya. Selain di lomba tingkat sekolah itu juga banyak biasanya di di internet. Itu Anda di searching, di googling aja lomba pemrograman dengan memakai bahasa pemrograman Java misalnya. Itu banyak. Lomba-lomba apa saja bisa Anda ikuti ya. Karena secara daring ya, lombanya juga secara daring biasanya. Seperti itu.
Nah, sebelum Ibu memaparkan materi, kalian semua peserta didik atau setiap peserta, sebelum kalian belajar pemrograman dasar, kalian persiapkan komputer atau laptop, ya. Kemudian Anda install NetBeans, ya. Anda install NetBeans dan install XAMPP. Itu bagi yang punya komputer ya. Anda install NetBeans. Ini Bu salah ngetik nih. Install NetBeans dan XAMPP bagi yang punya komputer atau laptop. Nah, bagi yang belum punya laptop atau komputer bagaimana? Anda bisa pakai HP ya. Kemudian Anda install Java and IDE. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, kalau saya pakai JV Droid bagaimana Ibu? Gitu ya. Boleh saja. Cuma kalau JV Droid itu aplikasinya lebih berat ya daripada Java and IDE. Monggo Ibu bebaskan. Kalau laptopnya bagus, ya monggo bisa install JV Droid ya. Kalau laptopnya agak kurang spesifikasinya atau performanya kurang, bisa Anda install Java and IDE, ini akan lebih ringan begitu ya. Kemudian di sini kita masuk materi ya. Tadi untuk mengawali sebelum materi itu kan Anda supaya tahu ya, untuk belajar pemrograman itu nanti arahnya kemana Bu, gitu ya. Nanti mau jadi apa setelah mau belajar pemrograman itu. Nah, itu supaya Anda bisa tahu pandangan kedepannya seperti itu. Oh, bisa jadi seorang programmer ya, gitu ya. Kalaupun nggak jadi seorang programmer, itu akan menunjang karir Anda itu di bidang komputer itu sangat dibutuhkan ya. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke materi. Di KD atau kompetensi dasar 3.1 itu ada menerapkan alur logika pemrograman komputer. Alur logika itu apa sih? Yang namanya alur itu kan urutan ya. Terus ada logika. Nah, kita harus logikanya harus jalan untuk pemrograman komputer. Jadi kalau logikanya misalnya contoh gini ya. Waduh, ini ada 4 orang atau 4 orang itu misalnya ada bapak, ibu, kemudian 2 anak. Ini mau naik sampan di sungai gitu ya. Tapi kalau 4-4-nya naik semua, kalau secara logika ini akan pasti hanyut masuk ke dalam sungai atau di danau atau di laut begitu ya. Nah, ini logikanya bagaimana nih? Tapi supaya bisa sampai titik finish begitu. Nah, itu logikanya harus jalan. Oh, gimana nih? Misalnya bapak sama 1 anak dulu, berarti kan maksimalnya 2 nih misalnya. Oh, berarti nanti 2 sampai dulu toh, bapak sama anak yang pertama udah sampai ke tepi, kemudian balik lagi, bapak jemput lagi sama anak yang kedua misalnya, terus sampai ke finish lagi. Nah, begitu sampai seterusnya, sampai 4 orang itu bisa sampai ke titik finish seperti itu ya. Jadi Ibu persepsikan atau analogikan seperti itu. Kemudian di sini untuk materi yang pertama adalah algoritma pemrograman. Nah, apa sih algoritma pemrograman itu? Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Ya, sudah paham belum ini? Jadi urutan tuh harus urut, yang namanya algoritma urutan.
Oh, misalnya urutan membuat kopi. Nah, berarti algoritmanya bagaimana? Oh, ambil gelas, kemudian ambil sendok, lalu siapkan air panasnya, begitu kan? Terus ambil gula gitu ya. Ambil kopi. Nah, masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Kemudian tuang air panasnya. Kan begitu untuk urutan atau langkah-langkahnya. Nah, kalau sudah gula, kopi, air panas sudah dimasukkan ke dalam air, kemudian langkah berikutnya apa? Diaduk, kan gitu ya. Setelah diaduk, dicicipi, sudah pas apa belum. Kalau sudah pas, sudah selesai, siap disajikan. Nah, itu untuk algoritma misalnya apa? Cara membuat kopi itu seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu bahas untuk materi dasar-dasar pemrograman. Yang pertama ada konsep algoritma dan pemrograman ya. Untuk konsep algoritma pemrograman, untuk bisa mengetahui lebih lanjut harus belajar konsepnya itu sudah pasti ya. Kemudian untuk materi yang kedua ada tipe data, variabel dan operator. Karena yang namanya program itu pasti dibuat untuk mengolah data ya. Jadi kita perlu belajar data yang diolah dalam sebuah program itu apa saja sih tipenya, tipe datanya, kemudian variabelnya dan operator. Semacam itulah kira-kiranya. Kemudian materi yang ketiga ada struktur pemrograman input output. Nah, adik-adik semua perlu tahu bahwa setiap program itu tentu saja disusun untuk memproses input menjadi sebuah output. Nah, struktur yang pertama ini adalah struktur yang paling sederhana. Mengolah input, diproses, dan menghasilkan sebuah output. Untuk materi yang keempat ada struktur pemrograman logika. Ini cukup penting karena yang namanya pemrograman itu tidak akan terpisahkan yang namanya logika. Kemudian materi yang kelima, struktur pemrograman looping. Looping itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya perulangan, ya, diulang-ulang begitu loh. Misalnya 1 tambah 1 kan 2, nanti mengulang ditambah 1 ya. Kalau di kuliah itu namanya increment 1, oh tambah 1 gitu ya. Melooping, tambah 1 lagi itu melooping. Seperti itu. Kemudian di materi yang keenam ada array dan pointer. Selanjutnya ini kalau array dan pointer itu untuk memahami struktur data. Kemudian di materi yang ketujuh itu ada prosedur dan fungsi. Oke, itu 7 materi dasar-dasar pemrograman yang akan disajikan di materi pemrograman dasar semester Gasal. Kemudian untuk silabus sudah dilihat ya, sudah Ibu post di e-learning. Itu semester 1 atau semester Gasal ya, itu Anda pelajari sampai struktur kontrol perulangan ya, itu ya, seperti itu. Seperti ini dulu cakupan materi dulu ya yang Ibu sampaikan. Nanti Anda bisa belajar lebih lanjut di selain materi Ibu, boleh di searching, googling materi-materi yang pakai Java ya, pakai NetBeans.
dan XAMPP sampai struktur perulangan ya di semester 1. Seperti itu dulu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.